Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial dan juga luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Adi Winata MSI. Selamat sore. Selamat di Kupang. Ya. Alhamdulillah beliau sudah menginjakkan kaki sekian puluh tahun, baru hari ini bisa ada di UT Kupang. Beliau akan memantau perjalanan salut di UT Kupang. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa membuka cakrawala beberapa pengurus Pokjar untuk sama-sama mendirikan salut UT Kupang. Minimal tahun ini 1 atau 2, kemungkinan nanti tahun depan juga nambah lagi sekitar 3 atau 4. Jadi ini adalah langkah utama, langkah awal kita untuk sama-sama membangun salut UT Kupang yang lebih baik dan juga harmonis dengan Pokjar tentunya. Sekali lagi kami dari pimpinan UT Kupang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Insinyur Adi Winata MSI yang sudah bisa hadir di UT Kupang. Baik, nanti akan dilanjutkan oleh Nona Indi selaku host dan juga tim Mas Bahtiar. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang hari ini. Mari omong. Dan seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh Bapak Direktur kita, Bapak Ajat, bahwa di sebelah Indi sudah ada narasumber kita yang pastinya ini kalau untuk seluruh alumni dan mahasiswa UT ini sudah tidak asing lagi ya dengan narasumber kita pada sore hari ini. Di sebelah Indi sudah ada Bapak Insinyur Adi Winata MSI. Halo, apa kabar Bapak? Baik, Mbak Indi. Selamat sore. Selamat sore, sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya. Dan kekuatan kesehatan terus menerus. Amin, amin. Itu yang paling penting ya Pak ya. Betul. Ya, boleh disapa dulu nih Pak untuk seluruh sahabat UT dan juga masyarakat NTT. Ya. Selamat sore untuk masyarakat NTT dan seluruh mahasiswa UT Kupang dan calon mahasiswa UT Kupang. Selamat bergabung dengan UT. Ini adalah suatu kebijakan baru dan UT adalah pilihan terbaik untuk menjadi mahasiswa karena dengan biaya murah bisa bekerja sangat fleksibel. Iya, ini baru di awal loh, sudah langsung ya ingin menggait mahasiswa sebanyak-banyaknya dari masyarakat NTT ya. Nah, ini untuk masyarakat NTT nih yang belum mengenal sosok di samping Indi, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan periode 2019 sampai 2023 ya Pak ya. Dan sekarang ini Bapak, mungkin di awal ini Pak, boleh diceritakan sedikit kesibukan Bapak saat ini tuh apa? Ya, terima kasih. Iya. Kami adalah dosen dan kami akan kembali lagi ke tenaga akademik walaupun saya diberikan tugas juga jadi timnya Pak Warek 3 kaitannya khususnya dengan salut, dan kami juga timnya dari DLE Digital Learning Ecosystem yang sebentar lagi juga kami juga ditugaskan juga mengevaluasi MyUT justru untuk proses registrasi mahasiswa menjadi lebih mudah dan fleksibel. Wow, luar biasa Pak. Tapi sebelum kita maju nih Pak ya, kita mundur sedikit nih. Mungkin Indi dan juga teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat UT ini penasaran juga nih Pak. Boleh diceritakan sedikit gimana sih Bapak bisa bergabung di UT? Apalagi kalau kita lihat ya, ini track recordnya sudah 30 tahun lebih ya Bapak ya. 33 sudah tahun. Mengabdi di Universitas Terbuka. Boleh diceritakan Pak, awal mulanya itu bagaimana sampai bergabung di UT? Terima kasih. Saya masuk UT tahun 1986. UT lahir 84. Jadi memang kami tahu persis lah bagaimana perjuangan UT menjadi perguruan tinggi yang sangat kuat seperti sekarang. Malahan statusnya juga sudah PTNBH. Itu baru dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu baru 21 kalau nggak salah maafnya. Dan itu ini perjuangan yang luar biasa di era Profesor Rojat Darojat ini, sehingga
UT sudah mencapai 500.000 mahasiswa sekarang. Wow. Dan ini target ke depan memang akan mencapai 1 juta. Iya. Karena kami juga dapat titipan pesan dari Dikti untuk peningkatan angka partisipasi kasar adalah yang memungkinkan hanyalah UT. Iya. Karena jumlah mahasiswa tidak dibatasi dan sekarang ini memang sudah bergeser. Mahasiswa-mahasiswa UT dulu banyaknya adalah guru-guru SD. Iya, betul. Dan dikenalnya juga UT adalah untuk guru SD. Iya. Padahal sejak lahir 4 September 1984 UT adalah untuk melayani mahasiswa yang tidak masuk ke perguruan tinggi negeri yang konvensional. Iya. Nah, UT lah dibuka sebagai pilihan. Namun waktu begitu dibuka 80% mahasiswanya adalah yang sudah bekerja. Iya. Dan sekarang sudah sedikit bergeser adalah untuk zaman milenial ini UT menjadi pilihan. Betul sekali. Paling banyak Gen Z ya Pak ya? Ya, Untuk saat ini. betul. Wow. Nah, Bapak, jadi dari tahun 1986 sampai dengan saat ini ya, Bapak sudah mengabdi di Universitas Terbuka. Emang dulu awalnya tuh boleh diceritakan sedikit Pak, dari pendidikan sarjananya, sekolahnya tuh bisa sampai pilih UT itu gimana Ya. Pak? Saya pertama dulu adalah S1 saya adalah kehutanan dari IPB. Kemudian saya masuk ke UI, Magister Ilmu Lingkungan. Nah, sejak itu saya bergabung dengan UT karena dapat beasiswa sekolah untuk S2 di UI. Alhamdulillah sejak tahun sebelum 2018 kan 2008 sebelumnya saya pernah menjadi Wadek 2 juga di Fakultas MIPA ya dulu, sekarang FST. Dan sekarang sejak itu saya ditugaskan oleh Pak Rektor, zaman itu ada Pak Atwi Suparman, untuk menjadi Kepala UPBJJ UT Jakarta. Kalau sekarang UT daerah kan, UT Jakarta. Iya. Dulu kami 2 periode di sana. Kemudian saya ditugaskan juga kembali ke UT UD Palembang. Dan di perjalanan kemudian ditugaskan oleh Pak Rektor menjadi ketua lembaga dulu LP Bausi menjadi LPPMP, dan terakhir mendekati pensiun saya ditugaskan menjadi Warek 3. Iya. Jadi pengembangan sistem dan kemahasiswaan. Nah, di sini memang agak cukup berbeda dengan pembantu rektor 3 dulu, hanya di aplikasi, tetapi ini adalahnya kegiatan kemahasiswaan, dan itu juga merupakan ada penilaian khusus untuk IKU ya. Jadi mahasiswa UT juga harus punya prestasi, punya ada target IKU-nya berapa. Kalau nggak salah awal-awal 2019 saya menjadi Warek 3 ada IKU yang harus dicapai tentang kemahasiswaan, prestasi kemahasiswaan tingkat nasional itu sekitar 120-an, dan alhamdulillah itu tercapai ya. Jadi memang banyaklah hal-hal yang memang harus kita kembangkan, kita kejar, dan apalagi dengan komitmen Pak Rektor ingin mencapai 1 juta mahasiswa ke depan. Amin ya, pasti itu ya bisa ya Pak ya, dengan kerja sama tim pasti bisa. Nah Bapak ini selamat datang di Kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Bapak boleh di-share nih Pak, agendanya selama ada di Kupang ini mau ngapain saja Pak? Silakan. Salah satunya inilah podcast. Ya Pak. Selamat datang dengan UT Kupang, masyarakat UT Kupang, karena hampir semua kantor UT daerah sekarang sudah punya podcast. Iya betul Pak. Saya punya kesan terakhir adalah di Purwokerto. Memang dulu Salut atau Satuan Layanan UT itu sebelumnya ada di Babantu Rektor 4. Begitu 2023 bulan Mei, Iya Pak. setelah PTNBH adalah diserahkan kepada Warek 3, dan saya terima kasih ke Pak Paken, saya termasuk tim dari pengembangan untuk Salut ini. Dan selama saya di Kupang ini, besok rencana kami mau ke Soe ya. Iya. Timur apa? Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. Memang saya dulu pernah ke sini waktu zaman Pak Alam, kalau nggak salah, palanya.
adalah untuk tahu Timur Tengah Selatan. Dan sekarang ada laporan dari Pak Direktur UT Kupang bahwa pengembangan ke depan, karena semua Pokjar akan didorong untuk menjadi salut. Karena jelas terkontrol, terdata dengan baik, karena nanti itu akan perubahan dengan sistem yang aplikasi yang sekarang ini untuk bisa terkontrol apakah ini mahasiswa dari salut atau non salut, karena sekarang itu masih ada yang memang bilangnya Pokjar, tapi Pokjar juga tidak tahu bahwa mahasiswa itu mahasiswa Pokjar. Pokjar di sini kan kelompok belajar. Nah, ini sistem ini yang akan disempurnakan supaya ke depan juga bagaimana kita juga untuk membangunkan mahasiswa-mahasiswa tidur yang selama ini baru 2 semester, 3 semester gitu, tidak kuliah lagi. Masalahnya apa? Itu akan dibimbing supaya ya target kita adalah membangunkan mahasiswa yang tidur dan juga akan meningkatkan mahasiswa yang baru. Wow, berarti UT semakin dekat ya kepada masyarakat ya Pak ya. Baik. Nah, ini dibentuknya salut ya, atau dulu Sentral Layanan UT, Satuan Layanan UT ya Pak ya. Dalam hal ini UT pastinya seperti tadi dibilang oleh Bapak bahwa semakin concern dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat nih Pak. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa maupun masyarakat melalui keberadaan salut ini Pak? Silakan. Ya, salut ini sebenarnya sebelumnya adalah membantu mahasiswa untuk melakukan registrasi. Karena layanan kita itu seperti sekarang memang ada beberapa keluhan yang sudah didirikannya salut. Ternyata semester 2-3 itu adalah tidak ada lagi yang butuh salut. Tetapi salut ini dalam pedoman yang baru ini akan diberikan beberapa pelatihan, beberapa layanan-layanan lain. Apalagi dengan jumlah mahasiswa banyak, kita akan kembalikan layanan itu kepada mahasiswa. Dan layanan UT ini ya nantinya ujian untuk UAS, ujian akhir semester, apakah di ITTM atau ujian online atau semi online proctoring itu akan dilaksanakan juga di salut untuk latihan dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi mahasiswa datang ke kantor UT Kupang sangat jauh, apalagi ini kepulauan ya. Iya, betul. Itu sangat sulit. Tetapi dengan adanya salut ke depan itu akan sangat membantu proses pembelajaran apapun bentuknya. Jadi itu, apalagi sekarang UT itu ujiannya sangat fleksibel. Iya. Mungkin di sini juga banyak Polri ya. Iya. Kepolisian di mana untuk mendidik itu minimal harus S1. Betul. Nah, sekarang dengan adanya UT, dulu memang sistem kita atau aplikasi kita sebelum COVID sangat kaku lah. Jadi kalau tidak bisa ujian ya ujian semester yang akan datang. Betul. Tetapi dengan adanya berkahnya COVID untuk UT ya berkahnya, di mana kalau besok polisi itu kan biasanya tahu-tahunya mendadak harus pergi ada tugas. Betul. Nah, sekarang bisa ujian tinggal memilih, ada laporan, tinggal memilih ke depan mau ujian online atau mau ujian semi online proctoring, itu sangat terbuka. Jadi ya mahasiswa pun tidak akan kerugi, tidak perlu harus nunggu harus ujian lagi. Makanya banyak kemarin saya juga pernah melakukan UPI sebelum saya turun dari Warik 3 di Ternate, 60% adalah lulusannya kepolisian. Ya insya Allah mungkin apalagi daerah-daerah kepulauan seperti Kupang ini, Pak Direktur, ini juga akan menambah jumlah mahasiswa. Dan alhamdulillah kesadaran kepolisian juga cukup tinggi. Karena dia tidak, kalau dia tidak bergelar sarjana akan kehilangan jabatan itu. Malahan ada isu yang baik juga ya, semua angkatan semua juga akan diarahkan untuk menjadi sarjana. Apalagi kan petugas TNI, TNI AL, Angkatan Udara kan di daerah terpencil. Dengan adanya jaringan internet kita bisa proses pembelajaran bisa ditempuh, ujian juga sangat fleksibel, jadi memang mahasiswa tidak akan banyak dirugikan. Betul. Nah itu yang mungkin sebentar. Iya. Berarti ini salah satu highlight kita ya Pak ya untuk topik obrolan yang bagian part ini. Untuk teman-teman Polri yang belum S1, ayo silahkan nih terbuka di universitas terbuka. Anda bisa kuliah dari mana saja, kapan saja secara fleksibel. Apalagi tahun depan nih Pak ada mau pesta demokrasi ya Pak ya. Betul. Itu sangat menggampangkan sekali untuk teman-teman mahasiswa Polri. Kuliah di UT pas UAS bisa dari mana saja. Nah Bapak itu kan kalau dari segi layanan akademik ya, adanya salut
itu berguna bagi teman-teman mahasiswa. Lalu kalau strategi Sosprom marketing kita kepada masyarakat dalam hal ini mengedukasi masyarakat tentang UT, apakah Salut pun mengambil bagian dalam hal itu, Pak? Justru, jadi perpanjangan dari UT daerah. Untuk di daerah-daerah Salut itu punya peran sekali. Oke. Jadi kita pun nanti mungkin ya bagi UT Kupang misalnya ke depan ya mungkin bisa dikumpulkan Salut-Salut yang ada, bagaimana Sosprom seperti Mbak Indi ini kan dutanya Sosprom di UT Kupang, bisa ditunjukkan dibawa ke ke Salut untuk memberikan contoh. Apalagi sekarang marketing ya Pak Oja tidak mau sosialisasi atau promosi adalah marketing kita. Bisa dengan dilakukan oleh Salut. Kita mungkin fasilitas atau mungkin juga nanti leaflet atau layar ya, macam-macam itu ya memang kita harus berubah terus. Karena beberapa hari yang lalu ada koordinasi yang dilakukan di Jawa khususnya, justru adalah masalah marketing. Bagaimana supaya menyadarkan mahasiswa mengenal UT lebih dekat. Prosesnya kan sekarang itu sangat sangat tinggi untuk mahasiswa milenial, dan itu dia tidak mau kemana-mana, hanya buka gadget atau buka laptop, udah tinggal registrasi nih, tinggal ujian pun lihat di situ ujian, dan bahan ajar pun ya sekarang kan ada bahan ajar digital, ada bahan ajar memang kalau perlu ya bisa juga beli dalam bentuk cetakan gitu. Iya. Dan UT menyediakan semua itu untuk seluruh mahasiswa. Jadi masyarakat perlu tahu ini ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini kan Bapak baru akan meninjau ya, melihat daerah wilayah di NTT. Tapi Pak udah tahu kan kalau kita NTT adalah wilayah kepulauan. Nah idealnya menurut Bapak berapa Salut sih yang idealnya ada di wilayah NTT ini? Ini untuk masalah ideal, kita lihat juga adalah Pokjar sebelumnya. Karena cikal bakal jadi Salut adalah dari Pokjar. Jadi ada karena Salut yaitu ada model lama ya, tidak lagi secara registrasi secara langsung, apalagi nanti ke depan ada MyUT di mana aja bisa. Nah itu ada beberapa pengalaman di kantor KUT daerah yang lain, biasanya 3 Pokjar gabung menjadi 1 Salut. Dan itu, tapi kan itu yang modern ya, menerima. Tapi yang mengikekeh, ada dalam bahasa Sundanya kekeh adalah masih tetap pengen di Pokjar, agak sulit ke depan. Jadi lama-lama dia akan bergabung. Di sini Pak Direktur UT Kupang merencanakan 2 atau 3 Salut di Timur Tengah Selatan. Jadi ini sebagai cikal bakal, karena 2024 semua Pokjar akan diarahkan menjadi Salut. Goalnya semua akan menjadi Salut ya Pak? Ya, harapannya seperti itu. Karena dengan Salut ini kan semuanya informasinya, teknologinya sudah sangat maju. Sekarang Pokjar memang ada yang canggih sampai sudah punya gedung dan lain sebagainya. Betul. Ada juga yang tetap aja seperti itu. Nah itu kita akan arahkan semua Pokjar itu arahnya nanti akan ke Salut. Betul. Sehingga pelayanan kita akan terkontrol. Jadi akan terkontrol mana yang diperlukan. Mungkin juga akan muncullah ide-ide baru. Biasanya itu UT seperti itu. COVID ada pemaksaan, kondisi alam, akhirnya keluar juga ide-ide baru. Sampai ya alhamdulillah ujian pun sangat beragam. Tidak lagi khusus kayak seperti dulu THE ya. THE itu kan menjadi momok sendiri lah. Tetapi itu ya memang tetap ada. Kita tetap layanan, kita berikan itu. Tetapi ke depan harapannya adalah ujian online, di mana saja, mau di rumah online proctoring, mau ujian sendiri juga bisa, nggak usah diawasi, dan itu kita sudah punya semua. Dan ini tengah dalam proses penyempurnaan. Yang penting semua mahasiswa terlayani dan tidak merasa rugi ya Pak ya. Dan itu kewajiban kami dari UT bahwa jangan sampai mahasiswa itu dirugikan. Betul. Jadi ya konsepnya ya istilah kalau dulu zaman Sosprom, zaman model-model jadul. Ya mahasiswa kuliah di UT itu tidak perlu kos, tidak perlu ongkos, sehingga ya semuanya sangat murah. Dan sekarang ya di mana saya dengar-dengar di undangannya juga cukup mahal, kata dalam tanda petik ya. Tetapi UT itu memberikan suatu pilihan bagi masyarakat.
apalagi masyarakat yang memang maaf ya dalam tanda petik memang keberadaan ekonominya kurang, tapi ada keinginan untuk maju, dan di sini pun juga ada KIP ya Pak Direktur. Nah KIP itu kami memastikan ternyata masyarakat maaf ya dalam kurang kondisi ekonomi yang kurang, tapi kalau diberikan kesempatan untuk kuliah dengan benar, prestasinya bagus. Banyak yang hasilnya cukup bagus. Itu kami suruh banyak pengalaman di daerah-daerah lain pun sama. Begitu seleksinya benar untuk KIP, Kartu Indonesia Pintar, mahasiswa akan punya prestasi yang sangat luar biasa. Karena mereka harus berkompetensi ya Pak, berkompetisi satu dengan yang lain ya Pak ya. Betul sekali. Nah tadi Bapak menyinggung tentang pada 2024 nanti semua Pokjar itu goalnya menjadi salut ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana UT menjamin mutu layanan dari setiap salut yang akan terbentuk itu Pak? Memang salut akan sangat terkontrol. Karena kita akan dibuat pedomannya. Sekarang memang pedomannya lagi digodok, belum di layout. Sebenarnya saya bawa yang konsep yang lama, tetapi itu justru akan terkontrol. Karena ada standar yang ini. Kalau tidak memenuhi standar ini ya kita wajib untuk memutus. Karena PKS-nya yang dibentuk oleh dari direktur. Dan saya kesini juga melihat sama Pak Direktur bagaimana ini bisa didirikan salut, memenuhi syarat, prosesnya seperti apa. Jangan asal buka salut, karena ini punya pengalaman sekarang di beberapa daerah salut dibuka mahasiswanya kan. Nah sekarang ada batas minimal ada 50 dulu mahasiswa, bukan potensi. Nah itu yang akan digerakkan, ada didorong oleh timnya dari Warik 3 untuk mendirikan salut ini. Karena harapannya dengan salut ini kita jumlah mahasiswa yang terdaftar dan teridentifikasi jelas ini mahasiswa salut. Sekarang nggak jelas mana mahasiswa salut, Pokjar, kemudian juga non salut. Karena ada juga yang mahasiswa ngapain saya bisa sendiri mandiri ya Pak ya? Ya mandiri boleh, Buti tidak menutupi itu, tetapi ada yang memang perlu bimbingan, ada yang memang sudah sangat paham, ada yang memang tidak paham sama sekali. Betul. Kalau zaman dulu di Pokjar kan dilayanan banget untuk mahasiswa-mahasiswa itu, dibuatin malahan didaftarin. Betul. Alamatnya juga pakai alamat Pokjar. Nah itu ke depan untuk mengontrol itu adalah dengan adanya salut. Berarti nanti dalam perjalanan adanya salut itu juga dari mulai dibuka sampai perjalanannya selalu akan under control ya dari Universitas Terbuka pastinya ya Pak ya. Karena pastinya layanannya akan terintegrasi semua ya Pak ya, dalam satu pintu semua mahasiswa dapat dilayani secara cepat dan efektif. Nah baik Bapak, kita sudah ada nih di penghujung acara podcast kita, tidak terasa ya Pak ya. Nah ini Pak, di pertanyaan terakhir ini, permintaan ini mungkin Bapak bisa memberikan closing statement terkait dengan yang pertama, komitmen Universitas Terbuka dalam hal ini layanan yang semakin ditingkatkan, semakin baik kepada mahasiswa, dan juga motivasi belajar nih Pak untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi khusus di Universitas Terbuka Kupang Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Dengan dibukanya salut ya, karena salut ini merupakan sentral layanan UT yang akan memberikan standar khusus pelayanan, justru akan membantu bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang perlu pembimbingan. Tapi untuk mahasiswa mandiri dan banyak mahasiswa milenial hanya dengan baca sendiri memahami dia langsung tidak perlu lagi bimbingan. Tapi kan masyarakat kita itu sangat beragam. Nah makanya UT menyediakan layanan-layanan khusus untuk mahasiswa yang memang perlu bimbingan. Karena dengan bimbingan ini juga ke depan mahasiswa tidak hanya berprestasi dengan akademik, tapi ada kegiatan kemahasiswaan di situ yang akan menjadikan lomba di tingkat nasional seperti MTQ kemarin di Malang, kemudian sebentar lagi juga ada tahun depan. Itu kita juga selalu ikut di prestasi-prestasi nasional maupun internasional. Karena itu juga merupakan istilah memberikan nilai UT untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan dan kemahasiswaan. Dan harapan kami mudah-mudahan masyarakat UT Kupang menjadi lebih terbuka bagaimana meningkatkan potensi akademiknya, sehingga akan memudahkan. Dan UT sekarang bukan hanya S1,
S2 dan juga S3. S3 ada dokter ya Pak ya. Iya. Dia mungkin juga motivasi nih Pak, mau ujian nih Pak, mau masuk ujian akhir semester buat mahasiswa UT Kupang nih Pak, silakan Pak. Ya, teman-teman atau para mahasiswa di UT Kupang, karena memang UTM itu akan dilakukan tanggal 17-18 Desember, tapi kalau nggak salah tanggal 9 Desember sudah mulai ujian online. Ujian online betul Pak. Tolong dilihat jadwal dan pelaksanaannya supaya tidak ketinggalan, supaya tidak bentrok dan lain dengan kegiatan yang ada. Karena hal itu yang memang kadang-kadang masalahnya adalah mahasiswa lupa, maaf ya. Dulu itu karena ada Pokja yang ingetin ujian itu lupa Pokja. Nah sekarang dengan adanya Salut, insya Allah mungkin akan ada bimbingan ke depan. Dan nanti ada aplikasi khususnya pada rektur adalah MyUT. Jadi dia akan buka di Gazette, nah itu yang saya lagi uji cobakan, besok saya akan ke Surabaya minggu depan. Jadi buka SKS saya udah berapa, bahan ajarnya mana, ujiannya di mana, itu langsung bisa kelihatan. Dan ini kan proses itu memang lagi uji coba. Saya udah ke Padang kemarin juga uji coba. Dan besok akan ke Surabaya dengan MyUT itu. Mungkin itu aja dari saya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi sudah mampir di podcast UT Kupang. Kita sudah ngobrol-ngobrol dari tadi dan semoga apa yang kita perbincangkan dari tadi itu bermanfaat dan menginspirasi, apalagi buat yang lagi bingung nih mau kuliah di mana. Ini dia tempatnya cuma di universitas terbuka. Kalian bisa kuliah sesuai gaya kalian. Dan terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir, sudah kasih semangat juga nih buat teman-teman mahasiswa yang mau ujian akhir semester di 2023 Desember nanti. Akhir kata saya Indi bersama juga dengan Bapak Adi, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kami mohon pamit undur diri dari episode podcast UT Kupang Mari Omong kali ini. Salam sehat ya Pak untuk Bapak dan keluarga selalu, dan sampai jumpa untuk seluruh sahabat UT Kupang.